Halo Mirados, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Ofia di channel YouTube ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ya, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa, dan pastinya kita terus berdoa ya, Mirados sekalian. Semoga virus ataupun pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Tapi itu semua tentunya dengan segala ikhtiar dan juga doa kita ya, dimana di situ ada kedisiplinan, upaya kita untuk menahan diri ya. Puasa tidak hanya dari makan minum, tapi juga puasa untuk tetap di rumah saja, puasa untuk tidak mudik ya, agar virus ini penyebarnya segera berakhir. Dan sebelumnya terima kasih kepada Merdos yang sudah menyampaikan kepada saya, Mas Agus sudah terlihat kurusan, langsingan. Saya jujur itu membuat saya benar-benar berbahagia, walaupun memang istri saya masih belum percaya. Katanya efek kamera gitu ya. Oke, Merdos sekalian, kita kali ini ingin membahas berita lagi nih yang sekarang cukup bisa dikatakan viral di Indonesia, yaitu terkait antrian panjang warga India yang antri beli miras ataupun minuman keras. Kali ini saya ingin coba menjelaskan ya, kenapa hal ini bisa terjadi. Oleh karena itu saya disclaimer dulu nih ya, Merdos sekalian, bukan berarti saya ini pendukung melakukan legalitas miras ataupun mendukung untuk memperbolehkan miras, minuman keras. Bahkan bukan berarti saya juga mendukung nanti di penjelasan selanjutnya terkait rokok ya. Saya orang yang tidak merokok, saya juga orang yang tidak minum minuman alkohol ataupun miras ya. Ini hanyalah upaya untuk bisa menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi di India. Nah, sebelum itu juga saya ingin menjelaskan dan menyampaikan bahwasannya ada yang bertanya juga, Mas Agus, apakah minum alkohol ataupun minum minuman keras itu dalam agama Hindu itu diperbolehkan? Sebenarnya Merdos sekalian, berdasarkan literatur yang saya sampaikan, mohon maaf bukan yang sampaikan ya, yang saya dapat itu sebenarnya tidak diperbolehkan alias haram, sama seperti dalam agama Islam. Oke, mari kita bahas dan selamat mengikuti Merdos sekalian. Baik Merdos sekalian, jadi kejadian ini terjadi di tengah pelonggaran lockdown yang ada di India. Yang mana kita sudah menjalani lockdown kurang lebih 40 hari Merdos sekalian. Dan pasca 40 hari ini baru dilakukan pelonggaran. Khususnya di negara bagian kota New Delhi, pelonggaran yang dilakukan diantaranya itu yaitu pembukaan toko penjualan minuman keras ya, dan juga pekerja-pekerja sektor informal seperti teknisi listrik ataupun pipa ya, sanitasi, dan juga beberapa warung seperti untuk sembako itu diperkenankan untuk beroperasi dalam yang namanya pelonggaran ini. Dan juga sudah mulai dilakukan pelonggaran dari sisi keluar rumah, itu kita diperbolehkan ya, dikecualikan pada di atas jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu tidak boleh di antara jam itu untuk keluar, selebihnya boleh. Walaupun memang sekarang juga terlihat masih sepi, Merdos sekalian. Dan untuk saat ini kasus COVID-19 ya, per 6 Mei saat ini tercatat hampir 50.000 Merdos sekalian, dengan 14.000 berhasil disembuhkan dan sekitar 1.400-an ya, itu meninggal dunia. 1.400 atau 1.600, bisa dilihat nih di samping ini. Dan untuk di New Delhi sendiri, kita saat ini berada di angka 5.000 kurang lebih yang positif kasus COVID-19, dan sudah ada yang disembuhkan sekitar 1.400 kalau nggak salah, dan yang meninggal dunia 64 orang. Jadi dalam keadaan seperti itu ya, pemerintah India melakukan pelonggaran lockdown. Dan memang kita juga baru menerima sekitar 1-2 hari yang lalu, ada 1 hari di mana India mendapatkan kasus terbesar ya selama lockdown ini, yaitu kurang lebih dalam 1 hari, sehari atau 2 hari yang lalu ya Merdos sekalian, itu dalam 1 hari ada tercatat 3.600 kalau tidak salah ya, 3.600. Dilihat data ini ya, mungkin yang ini yang lebih benar, itu yang positif virus COVID-19. Ini mengingat ya, kenapa jumlah ini besar, karena memang kemampuan India dapat melakukan tes COVID-19 ataupun corona ini sekitar 80.000 tes dalam sehari. Dan ingat, India adalah negara yang sudah menyelesaikan 1 juta tes ya, COVID-19 ataupun corona. Sedangkan Indonesia mungkin sekitar, sampai sekarang mungkin ya saya perkirakan sekitar 100
20.000, 130.000 tes ya yang sudah bisa dilakukan. Tentu ini membuat ya expose dari mereka yang terkena COVID-19 pun juga mudah untuk terbaca oleh pemerintah India ya. Ini salah satu bisa dikatakan selain terlihat juga jumlahnya besar ya, tapi juga ini terlihat positif ya, karena pemerintah juga berhasil melakukan tes dalam jumlah besar, yaitu sehari bisa sampai 80.000 untuk saat ini. Oke, sekarang saya ingin coba menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi, merdos sekalian. Ya, mengapa ya orang rela berantri dengan posisi yang sangat panjang, bahkan merdos sekalian, ada yang tidak menghiraukan imbauan untuk melakukan physical distancing ataupun menjaga jarak secara fisik, secara sosial ya. Malah bisa jadi terkesan nanti melakukan penyebaran virus COVID-19. Oke, hal ini terjadi meredos ya karena memang ya pertama, minum-minum itu merupakan suatu kebiasaan yang ada di India. Kalau boleh saya gambarkan meredos sekalian ya, minum-minum di India ini seperti merokok di Indonesia. Di India kita memiliki prosentase 30% orang yang minum-minum. Kalau jumlah penduduk India itu 1,3 miliar, berarti kalau 30%-nya sekitar 390 juta. Banyak banget, melebihi jumlah warga negara Indonesia, merdos sekalian. Ini semoga saja ya matematika saya nggak salah. Jadi 30% dari 1,3 miliar itu sekitar 390 juta orang yang mengkonsumsi alkohol. Dan sekitar 14 sampai 16% itu mengkonsumsinya secara harian. Dan sekitar 50% di dalamnya itu mereka mengkonsumsi ya minuman keras ini sudah dalam taraf sangat berbahaya ya. Sudah dalam taraf berbahaya. Ini merupakan laporan dari WHO yang saya dapat. Kalau di Indonesia kan kita rokok mungkin sekitar 39% dari total populasi kita yang merokok. Jadi kalau boleh saya analogikan secara gampang, orang minum-minum di India ini seperti orang yang merokok di Indonesia. Nah, yang pertama tadi karena suatu kebiasaan ya kebiasaan di mana banyak sekali orang India yang mengkonsumsi itu, walaupun memang merdos sekalian secara peringkat dunia India itu tidak masuk 10 besar. Tetapi dalam peringkat Asia, India masuk 10 besar, yaitu di peringkat 10 itu sendiri. Namun memang peningkatan konsumsi untuk alkohol ini dari tahun 2004 kalau nggak salah itu sekitar 2,7 liter per kapitanya. Lalu di tahun 2010 meningkat jadi 4,7 liter per kapitanya, per orangnya, kalau dibagi 1,3 miliar ya. Lalu merdos di tahun 2016 kalau tidak salah meningkat lagi sampai 5,7 liter per kapitanya. Ini peningkatan yang luar biasa ya. Dan untuk perempuan di India pun ternyata juga merdos sekalian juga banyak terjadi peningkatan ya, mereka yang mengkonsumsi minuman miras ini ya, karena memang ini sudah ada fotonya juga yang sedang viral di India. Bahwasannya juga ada cewek yang rela ngantri secara terbuka ya untuk mendapatkan minuman alkohol ataupun minuman keras itu. Oke, merdos sekalian. Jadi yang pertama itu adalah karena sudah menjadi kebiasaan bagi warga India, di mana memang ya dari data tersebut ya mereka itu kadang kalau istilahnya melakukan hubungan yang dekat dengan orang lain ya, seperti teman ya, di asrama saya itu saya pernah lihat teman saya ya, dia dengan temannya membawa minuman gitu ya, ataupun ya alkohol tadi ya. Itu salah satu cara mereka ya untuk mendekatkan hubungan ya, mungkin rokok juga kali ya. Dan juga ini juga sebagai relaksasi buat mereka ataupun untuk menghilangkan stres, karena memang selama saya tinggal 7 tahun di sini, saya menemukan para pekerja-pekerja itu khususnya di akhir pekan itu cara menghilangkan stresnya mereka itu ya beli minuman itu gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Cuma uniknya merdos sekalian, walaupun India itu banyak minum minuman keras ya, bisa dikatakan dari ininya ya, dari warganya, untuk hubungannya dengan kriminalitas saya kurang tahu ya secara jelas. Cuman memang pengaruhnya itu ada pada yang namanya
tingkat kecelakaan lalu lintas. Itu banyak sekali yang terjadi karena mereka minum-minum. Tapi kalau sampai melakukan tindakan kriminalitas, itu bisa dikatakan tidak terlalu signifikan ya, yang saya ketahui sejauh ini ya. Tolong bisa dikoreksi ya kalau saya salah. Dan memang yang saya dapatkan tetangga saya gitu ya, waktu saya di asrama, itu memang ketika minum-minum ya nggak banyak ulah gitu. Habis minum mungkin mereka hanya ngomong ngalor ngidul, habis itu mereka tidur. Sudah, tidak ada aspek-aspek kejahatan yang mungkin terjadi ya seperti di Indonesia. Oke, jadi itu yang saya lihat, yaitu yang pertama adalah kebiasaan. Nah, ini yang kedua nih merdo sekalian, yaitu karena memang sudah 42 hari, minimal 40 hari lah, mereka tuh tidak merasakan yang namanya rokok ataupun minum minuman keras. Bayangin kalau di Indonesia itu orang Indonesia yang perokok tidak ngerokok selama 40 hari, selama lockdown ataupun PSBB. Lalu tiba-tiba pemerintah ngebuka gitu ya. Ini kita buka tokonya, kemungkinan besar juga akan terjadi antrian seperti itu. Kemungkinan besar ya. Nah, itulah yang dirasakan juga oleh para peminum yang ada di India. Mereka tuh sudah sangat lama sekali ya di lockdown India ini, mana lagi mungkin ada tekanan mungkin secara ekonomi, secara sosial gitu ya, secara psikis juga mereka. Itu yang membuat mereka akhirnya ya mau nggak mau mereka tetap beli, walaupun juga memang sudah dinaikkan pajaknya. Oke, ini kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, ini karena sama seperti di Indonesia, pajak yang didapatkan pemerintah melalui entah itu rokok di Indonesia, kalau di India itu minuman-minuman keras ya, itu sangat besar merdo sekalian. Nah, ini bisa dilihat datanya ya. Untuk saat ini di India, khususnya di kota New Delhi, dikenakan pajak khusus masa lockdown. Bayangin ya, pajaknya ini dikenakan ekstra, yaitu sebesar 70% dari harga aslinya minuman keras itu. Namun apa yang terjadi? Tetap ya, orang-orang di New Delhi dan juga di beberapa negara bagian yang lainnya juga melakukan pembelian itu walaupun pajaknya itu tinggi. Nah, sebab juga merdo sekalian, pemerintah India ini kan juga nggak bisa lama-lama gitu menanggung memberi makan rakyat India selama lockdown ini ya, memberikan sembako, memberikan makan siang, makan malam, otomatis kan butuh pemasukan. Nah, pemasukannya ini merdo salah satunya ya besar ya melalui yang namanya minum-minuman keras ini dan dinaikkan pajaknya. Mungkin di Indonesia suatu saat bisa dilakukan seperti ini mungkin ya. Kalau misalnya lagi seret gitu ya, dan juga ya mengurangi ya. Tapi ternyata ya ini tidak bisa menghilangkan istilahnya kebiasaan orang untuk tidak minum minuman keras ya. Tetap mereka melakukan antrian yang panjang. Baik merdo sekalian, jadi sebenarnya bukan berarti di India ini masyarakatnya itu tidak ingin melakukan perubahan dengan tidak mengkonsumsi minum-minuman keras ya. Ada salah satu aktivis yang saya kenal di masa kuliah saya yang menjadi salah satu literatur dalam perkuliahan saya, yaitu bernama Anna Hazare. Ya, beliau ini adalah seorang aktivis sosial yang ada di India, sudah sepuh ya. Dan salah satu upaya yang beliau lakukan, kampanyekan kepada masyarakat India, yaitu melakukan pelarangan mengkonsumsi yang namanya minuman keras. Termasuk juga upaya untuk menggolkan undang-undang pelarangan minuman keras. Kalau nggak pelarangan ya mungkin pengetatan minum-minuman keras. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan. Jadi merdo sekalian juga bukan berarti mengatakan bahwasannya oh India dengan sepenuhnya melegalkan, enggak juga. Karena memang masyarakatnya juga ingin yaitu tidak mengkonsumsi yang namanya minuman keras, karena juga memiliki dampak yang lebih banyak kepada negatifnya ya, sebagaimana yang juga disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan kepada merdo sekalian ya. Kalau berbicara untuk minuman keras, bagi saya di India saat ini hampir sama seperti rokok di Indonesia, sulit dihilangkan dan juga banyak memberikan pemasukan kepada masyarakat, dan juga di sana ada upaya untuk masyarakat ya, organisasi civil society ya, yang mana berusaha juga untuk membatasi bahkan melarang yang namanya penggunaan yang namanya minuman keras ini, baik itu di India
ataupun rokok yang ada di Indonesia. Merdos, terima kasih telah menonton. Semoga dengan ini bisa menambah pengetahuan kita dan kita bisa mengambil pelajaran yang terbaik ya dari negara sahabat kita ini. Bahut syukriya, terima kasih. Pirminenge, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat berpuasa, merdos sekalian.